Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandra Salon. Nah, kali ini kita di tips yang berikut. Kalian cek dan tonton videonya sampai selesai ya. Kalian tonton dan kalian pasti bisa. Halo teman-teman semuanya, teman-teman pemula yang mungkin masih baru bener-bener pemula banget untuk bagian potong rambut ya. Salam kenal buat kalian semua, salam sukses dari saya. Nah, ini rambutnya dia minta segi layer gitu ya, tapi model pendek. Nah, di awal di sini saya tanpa parting ya. Parting karena kenapa? Ini model cepat yang udah biasa saya lakukan gitu. Nah, bukan berarti saya nggak parting, itu nggak pernah gitu, tapi enggak, ini karena kalau kita bisa lebih cepat kenapa enggak. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih pemula banget, kalau kalian mau cari teknik dasarnya, boleh kalian cari di video-video saya sebelumnya, sudah ada ya semua, yang dari potong bob, segi layer, oval, semua udah ada dasarnya. Nah, di sini saya mau sharingkan yang mungkin supaya kita lebih cepat lagi ya, lebih enak. Nah, di sini dia minta sebahu bagian atasnya. Nah, kenapa saya potong bagian atasnya dulu? Supaya nanti tidak kependekan gitu ya. Jadi itu teknik saya potong rambut supaya tidak salah potong gitu. Nah, kalau bagian atasnya pendek, bagian panjangnya bagian bawahnya panjang, itu nggak bakal kelihatan kalau kita itu salah potong gitu ya. Nah, seperti ini. Ini saya potong sembarang ya, saya potong sembarang, tapi udah saya ukur dulu sebahu ya. Saya ukur tangan saya seperti ini. Nih, sebahu kan, itu sebahu. Nah, baru saya angkat. Jadi sebenarnya untuk potong rambut itu intinya sih di dasar. Kalau di dasar kita udah paham, pasti kita udah terbiasa gitu ya, teman-teman. Tapi jangan asal dipotong juga gitu ya. Ini saya potong seperti ini, banyak orang bilang, "Kakak motongnya itu kayak sembarangan banget gitu. Kayak nggak bermodel gitu loh." Tapi padahal kok bagus banget gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak salah potong kan. Nggak kependean gitu. Nah, sesuai yang dia minta, tinggal saya merapikan bagian atasnya gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman paham ya maksud saya ya, kenapa saya potong bagian luarnya dulu. Nah, kalau contohnya dari dasarnya itu potongnya dari bawah dulu ya, dari bawah dulu. Kenapa? Karena kalau dasarnya kita tidak dapat, nanti bagian yang lebih cepatnya kita nggak dapat gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu bagian dasar gitu ya. Kalian cari di video-video saya sebelumnya, udah ada saya buat di situ potong rambut dari segi layer, juga segi layer tingkat 3 juga sudah ada gitu ya. Nah, kebetulan rambutnya di sini berminyak ya, berminyak. Jadi rambutnya itu nggak kelihatan kelihatan bentuknya gitu. Nah, jadi saya orangnya beda ya mungkin sama teman-teman yang lain. Biasanya kalau potong rambut kan disemprot dulu tuh pakai air biar lebih gitu, lembut kali gitu ya. Tapi kalau saya beda gitu ya. Saya justru setelah saya potong baru saya cuci gitu. Kenapa? Supaya hasilnya kelihatan bagus gitu kan. Nah, coba kalian lihat, ada nggak perbedaan? Sudah seperti berubah kan wajahnya. Seperti itu loh teman-teman. Jadi bukan berarti saya potong juga sembarangan. Kita ada ukur-ukurnya di tangannya teman-teman ya. Harus hati-hati juga ya, jangan asal potong. Terus customernya itu jangan, istilahnya kalau kita kemana dia ikut kemana, nanti potongannya juga beda rambutnya loh teman-teman, seperti itu. Nih, fungsi diangkat ini adalah kita untuk melihat apakah potongannya itu sudah rapi atau enggak tuh ya. Nah, tapi tetap juga kalau masalah panjang, dia akan tetap panjang, tetap panjangnya sama, cuman modelnya itu yang bertambah. Seperti ini, saya ambil sisi kiri dan sisi kanan, saya angkat ke atas. Nah, di sini saya ratakan. Nah, fungsinya apa? Supaya rambut sisi kanan, sisi kiri sama panjang. Nah, iya kan? Coba kalian lihat. Nah, jadi sisi kanan dan sisi kiri bentuknya harus sama. Nah, bagaimana caranya? Bagian depannya angkat ke atas, terus potong rata seperti itu ya, supaya kelihatan. Nah, kalau masih ada yang seperti menjanggal, kalian ambil semua rambut. Kalau contohnya dia rata, kalian ratakan di belakang. Kalau contohnya dia segi layer, kalian angkat ke atas seperti itu teman-teman ya. Nih,
Kita pastikan pasti ada dia yang panjang sedikit. Nah, kita ambil, kita ratakan. Begitu kita turunkan, dia sudah bersegi layar. Seperti itu ya. Nah, ada yang bertanya gini, Kak Sandra menggunakan gunting itu berapa? Saya menggunakan gunting itu hanya satu. Ya, nggak pernah dua. Ya, nggak pernah dua. Karena saya pikir saya memuaskan pelanggan ya. Karena kenapa, kalau saya sendiri ya pribadi ya, lebih suka menggunakan gunting yang seperti ini. Ya, kalau gunting yang ada giginya pas dipotong aja dia cantik. Udah begitu selesai, rambutnya itu berkembang-kembang gitu, pecah gitu ya. Jadi itu bukan berarti saya nggak mau pakai, tapi saya lebih mengutamakan customer gitu ya. Tapi kalau untuk rambut-rambut mungkin yang tebalnya itu tebal-tebal banget gitu ya, boleh menggunakan itu. Kalau kita belum paham dengan menggunakan gunting ini, boleh juga menggunakan ya gunting yang sasak gitu ya. Tapi saya sendiri nggak paham ya, bahkan juga nggak mau belajar menggunakan itu ya. Oke, ini dia teman-teman yang mau saya bagikan sama kalian semua. Semoga kalian bisa ya. Biasanya sih kalau kata orang sih yang paling sulit di bagian salon itu adalah potong rambut gitu ya. Potong rambut sebenarnya sih kalau menurut saya, kenapa sulit bagian potong rambut di salon gitu ya. Sebenarnya nggak sulit, cuman karena kita nggak paham dasarnya ya. Segala sesuatu itu ada di dasar. Kalau kita udah salah dasar, ya jelas nggak bisa gitu loh. Sekalipun kita bikin model banyak-banyak atau seperti apapun, tapi kalau kita nggak bisa dasarnya, itu udah pasti salah gitu loh. Kita nggak bisa nyaman gitu. Tapi kalau kita udah bisa dasarnya, pastilah kita cepat mahir gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga kalian semua semangat terus ya. Kalau mungkin ada yang mungkin subscriber saya yang belajar potong rambut tapi dia nggak mau ke salon gitu, nggak belajar di salon gitu, boleh juga gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi intinya jangan kita, kalau contohnya kita masih belajar, kita potong rambut orang itu langsung pendek sekali ya, jangan, nanti orangnya kecewa gitu. Jadi kalau bisa setiap kita potong rambut itu jangan kita buat kecewa orang-orang ya. Kita usahakan kita yang berikan yang terbaik. Pokoknya kita tanya terus orangnya, apakah sudah bisa, apakah ini cukup begitu ya. Jangan kita asal potong, nanti mereka kecewa dan mereka tidak akan datang lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke lah buat kalian. Nah, ini rambutnya sudah seperti kelihatan bentuknya ya. Tapi karena dia mintanya segi layar, bagian depannya pendek. Nah, itu dia. Kalian semangatlah untuk terus berjuang belajar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung saya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia di Sandra Salon. Kalau kalian mau benar-benar komentar kalian kelihatan di sini, boleh kalian tonton sampai sekitar 4 menit lewat gitu ya. Karena kalau saya nggak balas komentar, bukan berarti saya nggak mau balas, tapi karena memang tidak kelihatan ya teman-teman. Ini dia setelah saya cuci, saya ngecek. Nah, ini kan udah selesai saya cuci, udah selesai saya keringkan. Saya ngecek apakah ada yang ketinggalan seperti itu. Nah, kita cek masih ada, baru dirapikan lagi teman-teman. Nah, dia tanpa di blow udah bagus gitu ya. Kalau kita contohnya potongnya itu benar-benar rapi gitu. Nah, ini kita lihat ada yang panjang-panjang. Kalau kalian perhatikan tangan saya, pengambilannya itu pasti yang saya buang itu yang lebih panjang. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Selamat kalian mencoba. Terima kasih. Salam sukses dari saya. Tuhan memberkati.